sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kami berada di Gerai Oleh-oleh Kabupaten Muara Enim dan saat ini telah hadir bersama kita dari Rumah Batik Serasan Kabupaten Muara Enim, Bapak Toto Adi Hermanto dengan inovasinya Motor Penggerak Ekonomi Kreatif Pemuda Berjiwa Kolaborasi. Selamat datang Pak Toto. Ya, selamat datang Ibu. Iya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu Tika. Alhamdulillah Iya. sehat Pak ya. Ini Pak luar biasa sekali saya bertemu narasumber kali ini Pak ya. Alhamdulillah. Karena sama-sama ini nih, luar biasanya. kolaborasi penggerak pemuda Pak ya. Iya Bu. Iya luar biasa sekali. Baik Bapak bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Ya benar Bu. Rumah Batik Serasan sendiri lahir di masa pandemi. Iya. Yang kita tahu pandemi ini merupakan salah satu pagebluk yang yang dampaknya sangat terasa ya. Iya. Baik itu dari sektor ekonomi ya, khususnya itu sangat berdampak bagi masyarakat. Dan kami sendiri di Muara Enim sempat bingung gitu ya, karena banyak sekali pengangguran baru yang timbul, Iya, betul, yang Pak. diakibatkan karena pandemi. Iya. Padahal seperti kita ketahui sebelumnya juga pengangguran lebih banyak dan ini nambah banyak lagi gitu. Nah dari situlah akhirnya kami itu ada 4 orang yang coba untuk sharing sering berbagi, dan akhirnya kami coba membuat satu terobosan bagaimana ceritanya dengan konsep merah putihnya. Artinya benar-benar kita kolaborasi, kita berjiwa untuk sosial, untuk bantu orang banyak ya. Nah di situ akhirnya kita nemukan satu ide gimana kalau kita membuat satu terobosan usaha yang kira-kira bisa melibatkan orang banyak. Jadi usaha itu bukan hanya kita saja yang menjalaninya, tapi harus melibatkan banyak orang. Iya. Nah dari situ. Terus selanjutnya sempat baca-baca juga referensi dari Menteri Ekonomi Kreatif waktu itu Pak Wisnu Tama. Dan di situ juga dijelaskan bahwa Sumatera Selatan ini merupakan 21 provinsi yang emang sedang mengembangkan culture heritage-nya. Iya. Dan kami di Kabupaten Muara Enim khususnya memiliki banyak kebudayaan tersebut. Iya. Dan saya sendiri banyak tidak mengetahui tentang kebudayaan yang ada di Muara Enim. Iya. Sehingga itu juga bisa jadi latar belakang kami untuk mengangkat kebudayaan ini menjadi sesuatu yang bernilai dan bisa dikenal dan bisa digunakan oleh banyak orang seperti Iya. itu. Jadi itu latar belakangnya dari pandemi ya Pak ya? Iya, dari pandemi. Iya, mengumpulkan para pemuda yang Iya. saat ini mungkin putus kuliah dan sudah tidak bekerja atau mungkin tidak lagi dipekerjakan di perusahaan Pak ya? Iya, benar Iya. Ibu. Baik, ini tapi luar biasa loh Pak, saya lihat hasil-hasilnya. Produknya banyak sekali. Ini bagaimana prosesnya? Bisa tiba-tiba muncul produk dengan berbagai corak dan juga berbagai motif gitu. Iya, Iya. benar. Jadi saya akan cerita sedikit bahwasannya Rumah Batik Serasan ini foundernya adalah 7 orang. Iya. Jadi kami melibatkan 7 anak, kami coba meng-hire. Waktu itu sih kami minta referensi dari SMK Negeri 2 Muara Enim, ya jurusan fashion. Kami minta rekomendasi, ada nggak ya anak-anak yang lulusan SMK yang kira-kira memiliki talenta atau kemauan ya untuk membangun usaha. Iya. Dan akhirnya dari situ terkumpullah 7 anak. Nah dari 7 anak inilah coba kita cari kesepakatan, cari ide, dan akhirnya timbullah karena mereka fashion, akhirnya kita buat dalam bentuk batik. Iya. Seperti kita ketahui batik sendiri identik dengan Jawa Bu ya. Iya, betul sekali. Sedangkan Sumatera lebih ke songket. Dan itu coba kami bahas, kami godok sehingga antara songket sama batik ini bisa berpadu. Iya, bisa kawin Pak ya? Bisa kawin. Iya. Nah seperti itu. Dengan apa? Dengan melekatkan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Muara Enim khususnya untuk bisa dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Iya. Seperti itu. Nah dari tujuh anak itu kita lakukan pelatihan mandiri dulu Bu. Jadi kita bukannya langsung bisa, enggak. Iya. Karena mereka punya basic fashion, jadi kita lakukan pelatihan batik ini selama 4 hari. Waktu itu mandiri kami.
Jadi swadaya dari teman-teman pendamping itu swadaya mengumpulkan dana untuk bisa melakukan pelatihan tersebut. Iya. Rencananya keinginannya mendatangkan pelatih dari jauh. Iya. Ternyata dananya nggak cukup. Nah, akhirnya kita minta bantu dari teman-teman pembatik yang sudah lebih dulu lahir. Teman Iya. batik-batik Kujur dari Tanjung Inim, dan kebetulan mereka berkenan untuk membantu mengajarkan, Iya. membagikan ilmu kepada kami. Nah, akhirnya 4 hari itu berlalu, dan setelah itu di Agustus kami mulai produksi. Jadi Juli selama 4 hari kami melakukan pelatihan. Setelah itu baru Agustusnya kita melakukan produksi secara massal di awalnya. Lahirlah di antaranya adalah kain-kain batik yang seperti kita lihat di depan ini, Iya, dengan itu beberapa produknya. iya, Seperti motifnya itu. pun motif muara enim ya Pak ya? Iya, Karena sangat tidak familiar di pasaran. benar. Iya. Itu bisa dijelasin Pak, motifnya apa aja nih? Iya. Iya. Jadi untuk motif-motifnya ini contoh. Izin. Iya. Oke. Nah, seperti ini adalah tumpal ya. Ini tumpal dari Meraje. Ya, kalau kita lari ke daerah Semendo, itu ada Meraje adalah laki-laki ya, orang Iya. laki-laki, seorang laki-laki yang dituakan. Biasanya ini anak-anak laki-laki tua ya, Iya. ya dalam keluarga seperti itu. Terus di sini ada kopi, karena kita tahu bahwasannya Sumatera Selatan, daerah Semendonya itu adalah memiliki indeks geografis, Iya. di antaranya kopi. Dan kita kaya akan kopi. Ada Arabica, Robusta, Liberica seperti itu. Dan ini ada satu juga di sini tengkiang ini Bu. Jadi rumah tengkiang ini sempat baca-baca juga bahwasannya ini adalah tempat pengumpulan hasil panen, seperti padi. Jadi padi nanti ditaruh, nanti kalau untuk pembibitan berarti dia harus taruh sebelah kanan. Itu ada semua filosofinya di sini. Dan ini coba kami visualisasikan, coba kami kenalkan kepada masyarakat luas supaya ini bisa mengingatkan kembali gitu ya, Iya. bahwasannya kita kaya akan budaya, seperti Iya, itu. betul sekali. Kalau tidak seperti ini kan kita yang dari luar daerah, padahal kita dari Sumatera Selatan, Pak ya, Iya. tidak tahu itu apa itu Iya, motif-motif ada dari mereka. tengkiang, Ada kopi, seperti itu. tengkiang, Benar-benar. kopi, dan ada tunggu tubang juga, Pak ya. Iya, benar, ada tunggu tubang. Ya, Seperti yang saya pakaian yang pakai. Bapak pakai ya. Iya, seperti yang saya pakai ini tunggu Iya. tubang. Iya, Gitu. tunggu tubang itu. Itu dari Iya. Oku ya, Pak ya? Tidak, ini dari Semendo, Ibu. Semendo juga ya, tunggu Ah, tubang. iya. Oke, oke. Dan kita baru mengangkat dari hulu ini, Bu ya. Iya. Insya Allah nanti kita di 22 kecamatan, dan ini sedang kami lakukan pendataan dan pengkajian. Makanya kami juga minta bantu nanti dari Iya. teman-teman Balitbangda untuk bisa membantu risetnya, Iya. sehingga seluruh motif yang kita tampilkan ini sudah berdasarkan riset. Iya. Jadi bukan hanya katanya dan Iya, katanya. betul sekali, Jadi Pak. secara Jadi ilmiah pun by ini bisa data ya, Pak ya? divalid, Iya, valid ada data seperti itu. validnya ya. Iya, benar Oke. Ibu. 24 kecamatan punya motif sendiri-sendiri kan Iya, luar 22 biasa. kecamatan. 22 ya. Iya, benar. Oke, ini banyak sekali Pak, ada kipas, ada sal juga ya. Iya, Ada kotak tisu kotak ya. tisu, benar. Iya, ini kolaborasinya seperti apa Pak? Ini kan ada motif. iya. Kotak tisunya sendiri itu dari apa? Apa memang dari kolaborasi juga dari pengrajin seperti itu? Iya, benar Bu. Jadi kami nggak mengerjakan sendiri. Seperti kotak tisu ini, kami ada Pak Jumrowi. Beliau adalah emang spesialis untuk membuat menggunakan karton padi. Iya. Ya, ini adalah salah satunya. Jadi setelah mereka jadi, baru dibungkus dengan motif batik. Iya. Ya, jadi apapun bentuk barangnya ini dikasih sentuhan dengan batik. Iya. Seperti itu. Terus di depan juga ada tas. Tas ini kerjasama kolaborasi dengan Ibu Dandim. Ya, yang alhamdulillah beliau support, jadi beliau beli batik kita, terus beliau coba custom jadi sebuah tas yang cantik, yang punya nilai jual, dan di situ tetap ya secara fungsi tetap berfungsi. Tetap berfungsi sebagai tas ya. Dan itu akan lebih Tapi baik lebih, gitu. lebih limited edition ya Pak Iya, ya? limited edition, Karena Bu. tidak Ya. semua orang punya. Yes, Iya. benar sekali kayak Iya. gitu. Terus kipas juga ini kita lagi memberdayakan teman-teman dari Karang Taruna ya. Jadi cuman sekarang skalanya masih skala kecil. Dan insya Allah nanti ke depannya, karena kita pingin ini diproduksi secara massal, sehingga nanti bisa jadi souvenir untuk acara-acara pernikahan kayak gitu kan. Terus acara-acara kedinasan kayak gitu Bu. Betul sekali. Jadi kalau sekarang ini mungkin souvenirnya yang mahal-mahal mungkin sampai jutaan, mungkin dengan seperti ini harganya pun terjangkau, tapi nilai atau ini sampai ke mereka. Mengangkat ya, mengangkat nama Benar. daerah juga. Nah, terus di sebelah sana ada juga seperti bantal. Bantal leher itu kita kolaborasi dengan Bang Indra, dia di Sungai Rotan Ibu. Dia di Sungai Rotan. Jadi kami kirim, karena beliau adalah pengrajin boneka, ya. Kita kirim beberapa bahan,
kita kirim ke mereka dan mereka bentuk menjadi bantal. Motif, Itu banyak juga, ya. ada yang boneka, Iya. terus ada yang bantal kursi kayak gitu ya. Iya. Dan Masih itu banyak lagi produknya Pak ya. iya, Malah ada satu lagi yang saya penasaran. apa Bu? Kue batik Pak. Iya benar Ibu. Iya. Benar, kue batik emang didesain dan itu kita kolaborasi juga dengan pengrajin UMKM-nya, Iya. yaitu Ibu Vika, dan beliau sangat concern di bidang perkuean, Iya. sehingga waktu itu beliau sempat datang dan ngobrol, terus gimana nih kalau batik dijadiin satu apa ya, satu khas gitu. Apalagi kita kalau di acara-acara Pemda ini kan sebenarnya harus ada makanan yang Jadi ciri bisa khas ya. jadi ciri khas. Iya betul Nah, sekali. dan salah satunya kalau kita lihat kan misalkan bolu gulung misalkan, kan hanya bolu gulung aja nggak ada istimewanya. Iya, betul. Nah pada saat dia dibesut dengan motif batik, orang akan bertanya, minimal ini motif apa, ini gambar apa kok digambar di kue gitu. Iya betul Oh, banget. sehebat apa nih motif gambar kue? Nanti kalau dimakan enak enggak kayak Iya, gitu kan? kok bisa Kok gitu bisa kan? dari Ya, itu? ini prosesnya gimana ya? Iya, dan itu Bu Vika Iya. yang punya keahlian dengan untuk pembuatan kue, Iya. dia buat. Dan itu cukup laris ya. Iya. Karena buktinya saat ini kita mau pesan udah sold out ya. Iya, sold out itu. Pas hari ini kita lagi sold out bener. Iya. Terus ada lagi satu lagi bros. Iya. Bros ini dikerjakan oleh sahabat kita Rika. Kalau di IG-nya itu Bintang Collection. Dan ini menggunakan apa namanya batik-batik kita. Saat ini beliau masih menggunakan perca dari batik-batik yang kita Produksi kita ya. produksi. Namun kedepannya juga kami sudah coba untuk membuat sesuatu yang lebih sehingga motif itu benar-benar terlihat full di dalam brosnya, sehingga pada saat orang pakai itu bisa langsung terlihat. Karena elegan. kan kalau motifnya besar, sementara brosnya kecil, kan Kecil, mungkin akan hilang terpotong, ya, akan hilang. terpotong ya. Benar. Mungkin dari pengrajin kainnya nanti Iya. itu akan membuat motif kecil-kecil. Iya, khusus. Khusus untuk Iya, bros ya. benar. Iya. Dan ini sudah kami sampaikan pembicaraan juga lebih lanjut karena kita pengen, karena harganya cukup apa ya, lumayan ya, karena dia dihiasi dengan batu-batu Swarovski. Iya, betul. Tergantung kelasnya nanti Kelasnya gitu. nanti. Karena Dan kalau udah elegan bentuknya, Iya. semua orang akan tertarik ya. yes, benar itu Ibu. Itu pasti pakaiannya Ibu Bupati. Ibu Bupati. Iya. Kalau Ibu Bupati Haja Reni Devi kayaknya bukan sekali pakai Bu. Ya udah sering Hampir ya. berkali-kali. Bahkan untuk baju-baju kita juga yang Ibu Bupati buat di kita itu langsung beliau minta dipayat. Iya. Dan payetnya pun rata-rata Swarovski gitu ya. Iya, Swarovski. Dan yang ngerjain teman-teman kita Ibu Rika tadi. Iya, luar biasa. Jadi benar sekalian PKK Dharma Wanita bisa langsung memperkenalkan Memperkenalkan. juga kepada teman-teman dan Benar. OPD. Apalagi beliau kan sangat gencar ya. Iya. Jadi kemana-mana beliau selalu menggunakan batik khas Muara Enim. Iya. Jadi itu jadi Identitasnya satu ya. kebanggaan kami juga. Jadi kami ini nggak ragu lagi gitu loh. Produksi ini mau dibawa kemana gitu ya. Iya, karena kebetulan pimpinan kita ini sangat Sangat support intens ya. ya, sangat Iya. support. Ya udah kami tinggal produksi aja kayak gitu kan. Iya, luar biasa Ah, Pak. ah, Karena benar, benar. dengan banyaknya ragam jenis serta motif ini itu sudah sangat luar biasa Luar biasa, bagi iya. pengrajin UKM ya Pak ya. Iya, benar. Oke Bapak, apalagi sudah tertampung di galeri oleh-oleh oleh-oleh. khas Muara Enim ya Pak ya. Benar, ini sangat membantu sekali karena jadi orang cari oleh-oleh itu nggak perlu bingung kemana-mana. Iya. Cukup di satu tempat. Iya, semuanya ada di sini. Ada di ya. sini, benar-benar Ibu. Ada Seperti tamu itu. dari luar pun lebih enak kan Iya, bawanya benar, langsung benar. ke galeri. Benar Ya, sekali. Betul sekali Pak. Iya. Baik Bapak, ini kan inovasinya ya lumayan sulit ya Pak ya, apalagi Iya. untuk mengumpul orang berkolaborasi Pak ya. Ada kendala nggak Pak pada saat itu? Banyak banget Bu. Iya. Karena kendala itu pasti ada di situ. Iya. Cuman prinsip kami adalah bergerak itu lebih baik ya. Iya, betul. Ketimbang kita diem. Kalau diem sudah pasti gagal. Kalau bergerak dua pilihannya, gagal atau berhasil kayak Iya. gitu. Dan kami meyakini dengan niat tulus kami, dengan konsep kami merah putih, artinya setiap yang kami lakukan ini adalah untuk kebaikan bersama. Iya. Seperti itu. Jadi insya Allah nanti alam juga pasti mendukung. Iya, betul sekali. Kayak gitu. Dan Energi seperti positifnya akan energi menarik. positif menarik. Iya, betul sekali. Makanya dari kegiatan itulah akhirnya ya kami juga sempat berbagi untuk membantu ya, melatih. Kalau melatih kalau terlalu tinggi kali ya, berbagi ilmu kepada teman-teman gitu. Sharing ilmu ya Pak. Sharing ya. ilmu. Iya. Makanya kemarin ada dari termasuk batik Haman, itu adalah regenerasi dari kita juga. Iya. Terus
sekarang ini ada batik motif lapas. Iya. Dan kebetulan Bu, kemarin kita diminta ngisi oleh Pak Herdianto, Ketua Kalapas 2 Bimorainem untuk melatih 100 orang Iya. di situ ya dalam 5 termin. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa produksi sendiri. Bahkan ibu-ibu DW-nya mereka pakai pakaian batik khas yang dibuat oleh warga binaannya sendiri. Wah, luar biasa. Bahkan sekarang pun mereka sudah jual juga di gerai. Wah. Kalau kemarin kan bingung tuh mereka. Iya. Mas, nanti mau dijual di mana barang saya gitu. Kan orang nggak mungkin mau ke lapas. Iya. Oh, tenang aja nanti kami bantu. Nggak, ternyata Pak Bupati melalui gerai oleh-olehnya beliau buka akhirnya seluruh barang dari karya mereka pun bisa masuk ke sini, ketampung di Pak, sini. Luar biasa seperti ya. itu. Support bupatinya, wah, Iya. punya. Benar. Iya. Oke, baik Bapak. Iya. Apa sih pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat inovasi di rumah? Iya, benar. Jadi mungkin kami hanya sharing, artinya jangan pernah takut untuk memulai. Lakukan aja sih. Karena banyak dari kita itu terlalu banyak berpikir. Iya, betul. Jadi ini nanti berhasil atau enggak. Jadi yakinlah. Dan terkadang orang selalu berpikir tentang uang. Jadi mau melaksanakan sesuatu itu terkadang aku nggak punya uang gitu. No. Karena Rumah Batik Serasan sendiri berdirinya bukan karena uang, Bu. Iya. Karena ini ada kemauan. Dan sekarang alhamdulillah seluruhnya sudah mengalir lah gitu ya. Iya. Kayak gitu. Akan terbuka sendiri jalannya, Pak. Akan terbuka sendiri. Iya. Jadi yakinlah selama ada niat baik, Iya. selama itu bermanfaat untuk orang lain, orang banyak, insya Allah itu akan dipermudah. Iya, betul sekali. Nah, dan banyak sekali orang-orang yang baik yang akan membantu kita. Iya, Seperti betul itu. Pak. Akan banyak support akan datang sendiri itu. Yes, benar itu. Bu. Iya. Baik Bapak, satu lagi Pak yang terakhir Pak. Mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan Bapak. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, yang sudah memfasilitasi kami. Salah satunya adalah One Day One Innovation ini. Karena saya sering juga nonton, ini jadi salah satu media inspirasi bagi kami. Iya. Ya, karena waktu itu saya sempat bilang, Pak Tarmizi, kapanlah kami bisa masuk One Day One Innovation ya? Ternyata terkabul ya. Hari ini masuk gitu ya. Iya, luar biasa. Ya mungkin cerita kami belum oke dari teman-teman yang lain gitu, tapi kami meyakini bahwasannya dengan adanya media ini bisa kami berbagi cerita lah seperti itu ya. Bahasanya nggak ada yang sulit gitu ya. Iya. Semuanya dilakukan gitu. Dan terima kasih juga kepada Bapak Bupati Morainem, Bapak Haji Nasrun Umar yang telah memfasilitasi kami juga, membantu kami. Salah satunya dengan berdirinya gerai oleh-oleh ini. Iya. Jadi kami lebih mudah untuk mengenalkan, mempromosikan produk kami di dalam satu tempat, satu wadah. Iya, betul. Dan ini pun kami dari sini bisa mengevaluasi, bisa belajar gitu. Ternyata mungkin produk kita tadi kita bilang bagus, ternyata setelah bersanding dengan teman-teman, kita harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk ke depan. Iya, Seperti itu. Dan selanjutnya terima kasih juga kepada Kepala Dinas Perdagangan yang telah membantu kami dari awal, Bu. Iya. Karena emang Rumah Batik Serasan ini sebelum berdirinya kami pribadi mengajukan diri untuk dijadikan mitra binaan. Iya. Dan alhamdulillah pada saat itu langsung disambut baik oleh Pak Kadin, oleh Pak Sarfudin. Akhirnya dibantu dan diberikan pinjam pakai, akhirnya bantuan alat juga sehingga bisa mendukung kegiatan produksi kita. Iya. Selain itu juga dinas-dinas ini banyak, Bu, yang bantu kami, mulai dari dinas koperasi, terus ada dinas pariwisata, terus dinas PTSP, DPM PTSP, Iya. kemarin dari Bapeda, dan kemarin juga ada dari Balitbang. Iya. Dan salah satunya mungkin nanti ke depannya kita ingin melakukan satu terobosan baru. Salah satunya adalah kami minta fasilitasi Balitbang untuk melakukan risetnya. Iya. Seperti itu. Pak. Iya. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Bang Sumsel Babel, Iya. di mana kami lahir, kami langsung dibantu, Iya. langsung disupport. Pada saat itu datang juga Pak Dirum yang langsung ikut mengunjungi kami. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih juga kepada PT Pamang Persada Nusantara yang nggak pernah berhenti, selalu mensupport kami di setiap kegiatan gitu. Dan ada yang lupa satu, Iya. thanks untuk Ibu Desi Notaris, di mana seluruh legal kami dibantu oleh beliau. Wah, luar biasa. Dari awal hingga akhir, Bu. Iya. Itu jadi setiap kegiatan kita kalau yang butuh legal, beliau yang akan membantu untuk administrasinya. Iya.
itulah yang saya bilang tadi, untuk apa, energi baik tadi nyambung semua, akan Bu. menyambung. Seperti Iya. itu. Luar biasa Pak, Luar ya, support biasa. dari teman-teman OPD. Iya, benar benar Iya. benar. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang di belakang layar Iya. yang tidak bisa disebutkan satu-satu Iya. gitu ya. Tim yang Mungkin solid itu. ya Pak ya. Iya. Iya. Dan yang paling penting terima kasih kepada tim One Day One Innovation yang sudah mengundang kami untuk hadir di Kami sini. yang berterima kasih Pak karena mendapatkan inovasi baru yang mungkin teman-teman sahabat inovasi di rumah tidak tahu sebelumnya Iya. kan. Iya. Terima Siap. kasih banyak Pak Toto Sama-sama, ya atas Ibu. kehadirannya di podcast kami di One Day One One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak. Siap, Dan Ibu. tetap terus berkarya Pak ya. Iya, Ibu. Kami Terima tunggu kasih. lagi inovasi-inovasi selanjutnya. Siap, terima kasih. Oke. Baik sahabat inovasi, ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Bupati Kabupaten Muara Enim yang telah memfasilitasi roadshow podcast One Day One Innovation melalui Balitbang Kabupaten Muara Enim. Dan juga kami ucapkan untuk teman-teman sahabat inovasi yang ingin berkomentar ataupun ingin tahu lebih banyak tentang One Day One Innovation bisa like dan subscribe di YouTube kami di podcast One Day One Innovation. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam inovasi.